Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Puji Tuhan kalau pada hari ini kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau mengajak kita untuk merefleksikan satu bagian daripada firman Tuhan yang terambil dari Yehezkiel pasalnya yang ke-18. Tetapi karena ayat-ayat dalam pasal ini cukup banyak, maka saya akan membacakan satu ayat terakhir saja, yaitu ayatnya yang ke-32. Yehezkiel pasal 18 ayat 32 berbunyi demikian. Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu, bertobatlah supaya kamu hidup. Oleh sebab itu, bertobatlah supaya kamu hidup. Bapak Ibu Saudara sekalian, mentalitas menyalahkan merupakan cerminan buruk spiritualitas, kerohanian, mentalitas seseorang atau suatu komunitas, saudara. Tidak hanya menyalahkan orang lain, ya, umat Israel dalam hal ini menyalahkan leluhurnya. Pada akhirnya mereka menyalahkan Tuhan juga sebagai penyebab mengapa mereka dibuang dan menderita. Sehingga mereka menggugat Tuhan dengan bahasa sindiran di ayatnya yang kedua. Saya bacakan Yehezkiel 18 ayat yang kedua. Ada apa dengan kamu sehingga kamu mengucapkan kata sindiran ini di tanah Israel? Ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anaknya menjadi ngilu. Ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Saudara, mereka menyalahkan Tuhan dalam hal ini. Memang benar, bisa saja ada orang merasa diri sudah benar. Namun karena begitu yakinnya bahwa ia pasti selamat, sehingga di dalam kehidupannya dia hidup dengan sembrono, melanggar kehendak Tuhan, aturan-aturan yang sesuai dengan firman Tuhan. Ia melakukan kecurangan dan sejenisnya, saudara. Maka jelaslah status diri orang benar itu, status diri sebagai orang benar, orang Kristen, orang yang tertebus, umat pilihan, tidak akan menolongnya. Ia harus binasa karena perbuatannya, saudara. Sebaliknya, kalau ada orang yang selama ini hidup dalam kefasikan, artinya melakukan apa yang dipandang jahat oleh Tuhan, tidak sesuai dengan firman Tuhan, lalu kemudian ia sadar dan bertobat. Buah pertobatannya itu adalah melakukan keadilan dan kebenaran. Maka apa yang dilakukannya itu menyelamatkan hidupnya. Dia bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus, lalu berubah. Pada akhirnya Tuhan menegaskan bahwa ia tidak berkenan kepada kematian seseorang, melainkan pada pertobatan seseorang. Saudara, ini adalah undangan dari Tuhan bagi setiap kita. Sekalipun saudara sejak dalam kandungan, sejak kecil sudah diajak ke sekolah minggu, sekalipun saudara memiliki KTP seorang yang beragama Kristen, tetapi kalau saudara belum bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara belumlah percaya kepada Tuhan, belumlah selamat. Tapi sekalipun saudara pernah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara harus menunjukkan buah pertobatan itu di dalam kehidupan kita selama di dalam dunia ini. Adakah buah-buah pertobatan itu dihasilkan melalui kehidupan kita? Adakah kita menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia ini? Tuhan menghendaki pertobatan saudara dan saya. Kiranya setiap kita menjadi orang-orang yang bertobat dan menghasilkan buah. Amin.